Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan hasil proyek akhir pengembangan aplikasi mobile yang berjudul yang kami beri nama Wisten. Sebelum kita masuk ke detail teknis aplikasi, izinkan saya memperkenalkan tim saya sendiri. Yang pertama sudah sebagai ketua. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Ali Parijal Helmi. Perkenalkan, saya Tony Aprilian. Perkenalkan, nama saya Fatima Sari Maulani. Perkenalkan, nama saya Ana Jolie Ramadini. Kami kelompok 2 mengembangkan aplikasi mobile bernama Wisten. Ini untuk struktur timnya. Ada saya sendiri, Muhammad Kapi Maulana, sebagai project manager dan front end. Terus ada Arif sebagai back end developer. Terus ada Stony sebagai mobile developer dan integration. Terus ada Fatimah dan Nazwa sebagai UI UX designer kami. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Ali Parijal Helmi dengan NPM 5520123042. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Saat ini Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam penyebaran informasi tentang bencana alam dan isu-isu kemanusiaan. Masyarakat sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi terkini dan terpercaya tentang kejadian bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, longsor, dan tsunami. Situasi kemanusiaan seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pengungsi. Upaya mitigasi dan bantuan sosial yang sedang berlangsung. Update dari lembaga resmi dan organisasi kemanusiaan. Program volunteer dan disaster relief. Banyak informasi yang tersebar melalui media sosial tanpa verifikasi, sehingga mengakibatkan miskom, kepanikan, dan ketidakpastian publik. Aplikasi Wisten dirancang untuk mengatasi masalah ini dengan menyediakan platform terpercaya yang mengagregasi berita kemanusiaan dan bencana alam dari sumber-sumber terverifikasi. Tujuan aplikasi ini yaitu satu, menyediakan platform informasi terpadu tentang bencana alam dan isu kemanusiaan di Indonesia. Yang kedua, ada memudahkan publik untuk mengakses berita terverifikasi dan terkini dalam satu aplikasi. Yang ketiga, ada awareness masyarakat terhadap isu-isu kemanusiaan yang sedang berkembang. Yang keempat, ada menghubungkan donatur dengan lembaga-lembaga amal dalam bantuan sosial dan terverifikasi. Dan yang kelima, ada mencegah penyebaran misinformasi melalui kurasi konten yang ketat dan fact-checking. Yang keenam dan terakhir ada memperdayakan masyarakat untuk menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan melalui donasi dan volunteer. Dan untuk target pengguna dari masyarakat umum dari umur 18 sampai 65 tahun. Individu yang ingin tetap update dengan berita terkini tentang bencana dan isu kemanusiaan di Indonesia maupun global. Yang kedua ada relawan atau volunteer. Mereka yang ingin memberikan waktu dan keahlian mereka untuk membantu dalam disaster relief atau program kemanusiaan. Dan yang ketiga ada organisasi sosial dan NGO, lembaga kemanusiaan disaster management, agensi yang ingin berbagi informasi dan mengumpulkan donasi. Dan yang keempat ada jurnalis dan media. Profesional media yang mencari sumber berita yang terverifikasi dan data driven untuk reporting. Perkenalkan, nama saya Najoli Ramadini dengan NPM 5520123064. Di sini saya akan menjelaskan tentang analis dan perencanaan. Analis kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsionalitas dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional itu yang pertama ada authentication user profile, yaitu model authentication yang menyediakan sistem keamanan dan pengelolaan akun pengguna yang koforensik. Yang kedua, newsfeed dan content discovery. Fitur berita yang menyajikan informasi terkini
dengan sistem penemuan konten yang canggih. Yang ketiga, notification system, yaitu sistem notifikasi real-time yang memastikan pengguna selalu terupdate. Yang keempat, volunteer management, yaitu platform volunteer yang memfasilitasi keterlibatan pengguna dalam kegiatan sosial. Yang kelima, video dan media konten, yaitu konten multimedia yang memberikan informasi visual yang lebih engine. Yang keenam, yaitu bookmark dan read letter, yaitu fitur penyimpanan yang memudahkan pengguna mengelola konten favorit. Yang ketujuh, setting dan preferences, yaitu pengaturan aplikasi yang memberikan kontrol penuh kepada pengguna. Selanjutnya yaitu kebutuhan non-fungsionalitas. Yang pertama yaitu kompatibilitas, yaitu yang minimum menggunakan AVA 29 untuk Android 10 dan targetnya AVA 34 untuk Android 14 maupun iOS yaitu 12,0 atau mungkin bisa lebih. Dan yang kedua, performa. Respon time maksimal 2 detik untuk setiap action. Yang ketiga, keamanan. Authentication token berbasis JWT dengan expiry 24 jam. Yang keempat, reliabilitas dan uptime. Error handling, graceful, dan user-friendly message. Yang kelima, skalabilitas, yaitu dapat menangani minimal 10.000 concern user. Yang keenam, usability. Interface, intuitif dan mudah dipahami. Yang ketujuh, accessibility. Support untuk screen readers. Teknologi yang digunakan yaitu yang pertama bahasa pemrograman, menggunakan bahasa pemrograman Dart. Yang kedua backend atau AVA, menggunakan Firebase. Yang ketiga tools, menggunakan VS Code dan Figma. Roadmap pengembangan ada 6 fase. Fase pertama yaitu planning dan design. Timeline-nya adalah 3 hari. Yang kedua fase backend setup, timeline-nya 1 minggu. Fase ketiga yaitu front-end development, timeline-nya 1 minggu. Fase integration dan testing, timeline-nya 2 hari. Fase optimization dan polish, timeline-nya 1 minggu. Fase deployment dan launch, timeline-nya 1 minggu. Total timeline-nya yaitu ada 9 minggu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Sari Maulani dengan NPM 5520 123 046. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain UI UX. Pertama, untuk alur pengguna, si pengguna diarahkan pertama kali ke splash screen, di mana ada layar hitam dengan logo Withstand. Lalu pengguna diarahkan ke authentication atau login, register, dan quest mode. Pengguna bisa melakukan login atau register menggunakan email, tapi pengguna juga bisa login sebagai guest tapi dengan akses yang terbatas. Lalu pengguna setelah melakukan authentication, pengguna diarahkan ke halaman home atau newsfeed. Di halaman utama menampilkan berita terbaru terkait bencana alam dan isu kemanusiaan. Berita di home atau newsfeed disajikan dalam bentuk kartu atau card yang mudah dibaca. Lalu apabila pengguna ingin mencari berita berdasarkan kata kunci, pengguna bisa pergi ke bagian menu Explorer,
Pengguna bisa memfilter berita berdasarkan kategori seperti bencana alam, kemanusiaan, atau volunteer. Lalu jika pengguna memilih salah satu berita, maka detail berita akan muncul menampilkan berita yang si pengguna pilih, menampilkan detail lengkapnya ya. Lalu pada halaman ini juga pengguna bisa menyimpan berita karena ada icon untuk button bookmark. Lalu pengguna juga bisa membagikan beritanya ke media sosial lain. Lalu untuk fitur tambahannya, pengguna bisa mengakses menu donasi, volunteer, dan video melalui navigasi utama. Setiap fitur memiliki alur yang sederhana dan konsisten. Untuk profil dan pengaturan, pengguna dapat melihat dan mengedit profil. Pengguna juga bisa mengatur preferensi seperti bahasa, notifikasi, dan mode gelap. Lalu untuk wireframe, halaman login dan register kurang lebih seperti ini ya. Lalu untuk halaman wireframe halaman home dan newsfeed seperti ini. Nanti muncul berita-beritanya dalam bentuk card. Lalu untuk halaman detail beritanya muncul seperti ini, gambar si beritanya, lalu muncul beritanya ya, berita lengkapnya. Ada tombol untuk icon bookmark dan share juga. Lalu untuk wireframe halaman profile, ini kalau profile yang udah login. Lalu untuk mockup atau high fidelity design, di sini untuk authentication ada login dan register ya. Untuk masuk, pengguna disuruh memasukkan username dan password. Jika pengguna belum punya akun, pengguna diarahkan ke halaman daftar. Di sini pengguna memasukkan username, email, dan password. Tetapi nih, jika pengguna sudah punya akun tetapi lupa kata sandinya, bisa tekan menu lupa kata sandi di yang bagian masuk ya. Nanti kata sandinya itu dikirim ke email yang dimasukkan, seperti itu. Lalu untuk splash screen, di sini ada layar hitam dengan logo Wisten muncul seperti itu ya untuk splash screen. Lalu untuk halaman utama, di sini berita yang ditampilkan dalam bentuk card juga biar mempermudah. Lalu ada untuk memfilter berita, misalkan politik, dunia, atau kemanusiaan. Lalu di sini untuk mode explorer atau pencarian, di sini pertama sebelum menekan kolom pencarian akan muncul berita yang lagi populer, misalkan ini ya. Lalu setelah diklik si kolom pencariannya, maka akan muncul seperti ini. Muncul juga yang sedang ramai dicari, seperti itu. Lalu untuk bookmark, yang tadi misalkan di wireframe kan ada icon untuk menambahkan favorit atau bookmark, maka berita yang tadi ditambahkan akan muncul seperti ini, sini ya. Lalu untuk halaman video, muncul ini videonya apa, judulnya, siapa yang nge-publishnya, terus kapan tanggal publishnya, kayak kurang lebih kayak YouTube lah, kayak gitu ya. Lalu di sini untuk halaman detail berita, untuk yang sebelah sini, yang kiri saya ya mungkin, akan muncul posternya, gambar beritanya, lalu siapa penerbitnya, kapan diterbitkannya, icon untuk menyimpan ke favorit atau bookmark, lalu judul dan berita lengkapnya. Ini juga bisa di-share ya. Untuk detail video yang sebelah sini kanan saya ya, ada judul. Nah, ini videonya ya, yang atas videonya. Dan di judulnya ada menambahkan ke favoritnya, ada siapa yang nge-publishnya, berapa lama videonya, sama kapan dipublishnya. Lalu ada deskripsi singkatnya. Untuk video juga bisa di-share ya. Lalu untuk halaman menu profile, ini untuk yang sebelah sini, untuk
guest akun, karena kan tadi ada opsi jika si pengguna mau login sebagai guest, tetapi di sini memiliki fitur terbatas, misalkan nggak ada untuk menambahkan ke bookmark gitu. Nah, ini untuk profile yang udah login, bisa mengedit profile, bisa menambahkan ke favorit, beritanya bisa menambahkan ke favorit, seperti itu. Untuk dari saya mungkin cukup sekian, yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Saya Kapi Maulana, NPM saya 5520123063. Saya akan menjelaskan pengembangan aplikasi. Arsitektur aplikasi. Dalam pembangunan WordStand, kami menerapkan pola arsitektur provider untuk manajemen state yang secara konseptual sangat menyerupai pola MVVM. Tujuan utama kami adalah menciptakan kode yang maintainable dan mudah diuji dengan pembagian tugas sebagai berikut. Ada model untuk merespon data seperti pada fitur berita dan video seperti ini. Untuk contoh programnya, lanjut. Ada view menggunakan Flutter widget untuk membangun aturan terbuka seperti halaman home, explorer, dan video. Nah, ini untuk bagian yang melakukan komunikasi API menggunakan paket HTTP. Ada lagi yang lain, ada view dan provider. Nah, ini untuk implementasi fitur utama, yaitu untuk mapping kategorinya. Selanjutnya ada lagi pencarian globalnya. Nah, ini pencarian global. Terus ada logika penanganan error gambar. Kalau gambarnya tidak muncul atau nanti gambarnya itu copyright dan tidak muncul dari API-nya, maka akan ditangani oleh program ini. Cukup sekian dari saya. Lanjut dengan teman saya. Selanjutnya masuk ke tahap pengujian. Di sini kelompok kami menggunakan metode pengujian sebagai berikut. Ya, dimulai dengan unit testing, widget testing, integration testing, black box testing, performance testing, dan accessibility testing. Di sini kami mendapatkan hasil pengujian sebagai berikut. Dimulai dari register dengan data yang valid dengan hasil yang lolos, login dengan kredensial valid, lolos, menampilkan berita terbaru juga lolos, menampilkan daftar aktivitas relawan juga lolos, dan memutar video berita dengan lancar juga berhasil dengan sukses. Dengan detail-detail hasil pengujian sebagai berikut. Dan hasil rekapitulasi hasil pengujian kami adalah sebagai berikut. Dimulai dengan total test case yang berjumlah 24, dengan total yang lolos ada 24 juga, dan total kesuksesan 100%. Lalu untuk pengujian performa dan stabilitas, kami mendapatkan waktu launch aplikasi sekitar 2,5 detik, waktu loading news speed kurang dari 2 detik, waktu loading detail berita berjalan cepat dan stabil, penggunaan memori
yang masih dalam batas wajar untuk aplikasi mobile. Lalu konsumsi baterainya sekitar 3% per jam tergantung pada penggunaannya. Dan tidak ditemukan adanya bug kritis pada pengujian yang dilakukan. Dan kemudian pada tahapan deployment dan support, di sini ada proses build dan deployment, dimulai dari finalisasi source code yang berfungsi untuk memastikan seluruh fitur utama berjalan dengan baik, menghapus debug kode dan log yang tidak diperlukan, melakukan optimasi performa dan ukuran aplikasi. Dilanjutkan dengan build aplikasi. Di sini kami menggunakan Flutter build system untuk platform Android, menghasilkan file Android app bundle AAB untuk Google Play Store, bisa melakukan konfigurasi sign-in key untuk keamanan aplikasi, dan menyesuaikan versi aplikasi dan build number. Dan terakhir, pengujian pra-release, regression testing pada versi rilis, melakukan uji instalasi pada beberapa perangkat Android, dan memvalidasi performa UI dan kompatibilitas perangkat. Dan tahapan terakhir yaitu peluncuran ke Google Play Store. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, 3 utamanya yaitu pertama, upload ke Google Play Console, lalu mengatur aplikasi dan melakukan publikasi. Dan untuk pemeliharaan beserta rencana pengembangan selanjutnya, di sini terdapat kami melakukan rencana pemeliharaan dimulai dengan monitoring bug dan error melalui feedback pengguna, perbaikan bug mirror dan critical secara berkala, update keamanan dan dependency library, optimalisasi performa aplikasi berkelanjutan, dan peningkatan stabilitas sistem backend dan API. Dan untuk siklus bug fix-nya dimulai dari identifikasi bug dari laporan pengguna atau crash analytic, reproduksi bug pada environment pengujian, perbaikan dan pengujian ulang, dan rilis update versi maintenance. Dan untuk rencana pengembangan selanjutnya, kami berencana menambahkan fitur live disaster alert berbasis lokasi, integrasi peta interaktif GIS untuk pemantauan bencana, fitur komentar dan diskusi komunitas pada berita, sistem reward dan badge untuk pengguna aktif dan volunteer, peningkatan personalisasi konten berbasis minat pengguna, dan dukungan multiplatform yang lebih luas untuk mungkin iOS version. Sekian, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami untuk presentasi hal ini. Bila ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih.